Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, jadi aku nggak duga lumayan banyak polo-polo pengen tahu kenapa di Korea itu para dokter pada demo ketika pemerintah bilang kita mau menambah jumlah dokter. Jumlah dokter yang dimaksud di sini adalah menambah jumlah penerimaan calon mahasiswa dokter. Jadi tentunya untuk jadi dokter harus ngambil jurusan kedokteran ya toh. Itu yang mau ditingkatkan. Saat ini kayak beberapa tahun terakhir ini pemerintah Korea itu berhenti kayak menetapkan jumlah jurusan kedokteran itu di angka 3058 dan pemerintah bilang mulai tahun 2025 mau dinaikkan sebanyak 2000 orang per tahun menjadi 5058 dengan alasan sekarang Korea ini kekurangan tim medis. Namun Asosiasi Kedokteran Korea, kalau misalnya di Indonesia itu mungkin kayak Ikatan Kedokteran Indonesia gitu. Mereka ini menyampaikan bahwa mereka ini tidak setuju dengan keputusan ini dan juga untuk menunjukkan rasa demonya mereka itu bakal mogok kerja dan bahkan berhenti bekerja. Ini tentunya mengakibatkan masalah. Orang sakit butuh dokter. Misalnya ada orang harus operasi tapi dokter nggak mau kerja, gimana? Ini mengakibatkan masalah dan ini sebenarnya merupakan cara yang tidak benar. Sehingga pemerintah juga bilang kalau misalnya para dokter nggak kembali dan tidak mulai bekerja, maka sertifikat kedokteran mereka akan dicabut. Jadi mereka ini lagi bertengkar kayak gini. Nah, sekarang di video kali ini bakal tak bahas sebenarnya apa yang membuat Asosiasi Kedokteran Korea ini begitu menolak dan bagaimana situasinya di Korea ini. Sebelum memulai lebih lanjut lagi, perlu tak sampaikan beberapa hal yang mungkin agak berbeda dengan kedokteran di Indonesia. Pertama, biaya medis di Korea yang wajib itu dibayar 80% oleh pemerintah Korea. Tentunya ini ditanggung dari pajak ataupun orang-orang yang bayar pajak. Kalau yang nggak punya kerjaan, ya meskipun dia bayarnya minus, tetap 80% itu ditanggung oleh pemerintah. Biaya medis yang tak maksud di sini adalah biaya medis yang berhubungan dengan penyakit, bukan yang berhubungan dengan operasi plastik, kayak kawat gigi, lasik, itu nggak ditanggung. Yang dimaksud dengan biaya medis di sini itu kalau misalnya kamu kena COVID, kalau misalnya kamu kena penyakit pilek, kalau kamu misalnya cedera, kalau kamu misalnya mengalami penyakit apa. Nah, kayak gitu itu yang mendapatkan asuransi 80%. Jadi biaya yang ditanggung oleh penduduk Korea itu sebenarnya lumayan rendah 20%. Udah gitu, karena pemerintah yang bayar 80%, pemerintah juga sangat mengontrol biaya medis. Misalnya ada satu rumah sakit bilang, oh kita untuk konsultasi harganya 2 juta. Nggak bisa, karena pemerintah nggak mau bayar 80% dari 2 juta. Sehingga biaya konsultasi di Korea, kamu mau ke rumah sakit mana aja, dari rumah sakit yang kecil sampai yang besar, itu nggak terlalu beda. Ya nggak bisa beda, karena biayanya itu udah ditetapkan sama pemerintah. Yang kedua, dokter di Korea ini sebenarnya bisa dibilang lumayan banyak, tapi mereka itu sangat ngumpul di satu tempat. Pertama-tama mereka itu mengumpul di daerah ibu kota. Semuanya itu pada ngumpul di kota Seoul. Kalau misalnya pendapatannya sama, toh aku mending tinggal di Seoul, di tempat yang lebih bagus lagi. Yang kedua, dokter-dokter ini pada ngumpul di beberapa bidang spesialis yang menghasilkan uang cukup banyak, kayak dokter kulit, operasi plastik, sama dokter mata. Kenapa tiga ini yang populer? Karena tiga ini adalah bidang yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang dan biasanya treatment yang dilakukan di situ itu tidak ada hubungannya sama penyakit. Misalnya kayak kulit, memang ada orang-orang ke dokter kulit untuk penyakit, tapi mayoritas sekarang ini kan kita ke sana karena misalnya ada jerawat, pengen diobatin. Misalnya kita pengen kulit kita lebih halus lagi, sehingga melakukan laser, treatment, botox, nah gitu itu. Nah kayak gini nih harganya tidak dikontrol pemerintah sehingga keuntungannya itu bisa sangat tinggi. Sama kayak oplas juga harganya itu tidak ditentukan karena ini bukan tindak medis. Terserah dokternya bilang, oh saya sekali operasi 20 juta. kalau ada yang mau silakan. Sama juga untuk operasi mata, cukup banyak yang melakukan lasik, lasek, ya gitu itu, sehingga juga lumayan menguntungkan. Sedangkan dokter-dokter yang kita butuhkan kayak di spesialis saraf, jantung, bedah gitu itu semakin menurun karena dokter-dokter yang mikir ya toh. Kalau misalnya aku harus bedah terus harus ngeliat darah-darah, udah gitu kalau misalnya ada resiko meninggal, wah tapi gajinya dikit, ya aku tak mending ke dokter kulit aja, ketemu orang-orang cantik, laser, treatment, gajinya bisa lebih besar lagi. Nah, kayak gitu. Ini adalah kondisi kedokteran di Korea saat ini. Nah, sekarang tak sampaikan beberapa alasan kenapa Asosiasi Kedokteran Korea ini begitu menolak menambahnya jumlah mahasiswa kedokteran. Pertama, Asosiasi Kedokteran itu bilang Jumlah dokter kita itu loh cukup, gak usah ditambah lagi. dengan menunjukkan beberapa data. Tapi ketika data jumlah kedokteran di Korea ini dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di OECD, OECD, jumlah dokter di Korea ini tergolong sangat rendah. Tiap 1000 orangnya di Korea itu cuma 2,6, sedangkan rata-rata jumlah dokter di negara-negara yang terdaftar di OECD ini mencapai 3,7.
setuju. Dan juga jumlah mahasiswa kedokteran per 100.000 di negara lain itu mencapai 14, sedangkan di Korea itu cuma 7,3. Dan kedokteran itu bilang, Sekarang di Korea ini loh jumlah penduduknya itu semakin turun karena birth rate-nya ataupun angka kelahirannya itu begitu rendah. Jadi kalau misalnya dokternya ditambah di sini nanti malah nggak guna. bilang kayak gitu. Tapi untuk masalah ini cukup banyak orang yang tidak setuju, maksudnya kayak para netizen dan juga warga Korea. Karena pertama, Korea itu memang benar jumlah angka kelahirannya itu semakin rendah, tapi aging population di Korea itu cukup parah. Orang-orang di Korea itu sekarang kayak usia 80 banyak dan cukup sehat. Dan justru orang-orang yang semakin tua itu semakin membutuhkan lebih banyak dokter lagi. Dan saat ini bahkan lebih banyak orang yang bakal menua, sehingga jumlah kebutuhan dokter itu nggak bakal menurun. Udah gitu, kalau misalnya kita bagi daerah Korea menjadi 250, 98 diantaranya itu tidak mencukupi kebutuhan medis yang wajib, misalnya kayak dokter spesialis jantung, bedah gitu itu nggak ada, saraf gitu itu nggak ada, sehingga ada kasus beberapa orang itu misalnya mereka itu karena jantungnya berhenti dan membutuhkan bantuan medis secepatnya ke rumah sakit A, dokter nggak ada, ke rumah sakit B nggak ada dokter, ke rumah sakit C nggak ada dokter, ke rumah sakit D nggak ada dokter sehingga meninggal. Jadi jumlah dokternya banyak, tapi dokter yang dibutuhkan untuk benar-benar menjaga kesehatan itu sangat minim, sehingga bisa dibilang junk food gitu. Banyak kalorinya, banyak dokternya, tapi nutrisinya dikit. Yang dimaksud nutrisi di sini adalah dokter-dokter yang benar-benar dibutuhkan. Karena semua itu pada ngambil spesialis bedah plastik, mata, dan juga kulit. Nah, alasan kedua yang disampaikan oleh Asosiasi Kedokteran adalah Ini loh yang kurang itu sebenarnya bukan jumlah dokter, tapi bayaran dokter yang perlu dinaikkan. seperti yang udah aku sampaikan di awal video tadi, karena biaya medis yang kita butuhkan itu dibayar oleh pemerintah sebesar 80%. Kebanyakan biaya medis itu dikontrol. Kalau misalnya Pol-Pol tinggal di Jakarta, pergi ke rumah sakit yang dokternya itu sangat terkenal. Dulu itu aku pernah sekali konsultasi itu kena 450.000 rupiahan deh. Dan aku yakin ada dokter yang lebih mahal lagi dari harga itu. Tapi kalau di Korea, kalau itu alasan medis, kamu mau ke rumah sakit yang paling bagus di Korea ataupun rumah sakit yang pribadi gitu, harganya itu sama. Mau dokter A ataupun dokter yang terkenal banget, itu harganya sama. Sehingga asosiasi dokter ini bilang bahwa Sebenarnya yang kurang itu bukan dokternya, tapi bayaran kita itu terlalu rendah sehingga kualitasnya itu mungkin kurang menjamin. bilang kayak gitu. Untuk ini, para warga juga tidak terlalu setuju. Karena di tahun 2009 itu semua biaya medis dokter di bagian bedah dada ataupun bedah itu pernah dinaikkan 2 kali lipat, tapi itu tidak mengatasi masalah sama sekali. Udah gitu gaji yang diterima oleh para dokter ini jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang biasa. Tentunya dokter itu belajar lebih banyak dan juga mereka itu biaya untuk belajarnya juga mahal. Jadi nggak salah kalau misalnya gajinya lebih tinggi. Tapi ini datanya, rata-rata orang Korea itu mendapatkan penghasilan sekitar 40 juta Korea won per tahun ya, sekitar 450 sampai 500 juta rupiahan. Tapi para dokter, rata-rata gaji dokter di Korea itu mencapai 270 juta Korea won, alias sekitar 2,8 hingga 2,9 M rupiah. Ini berdasarkan tahun 2021. Sehingga apa yang disampaikan oleh Asosiasi Kedokteran di Korea, kalau bilangnya ini kurang bayarannya, ini juga kurang logis. Karena gaji yang diterima oleh dokter di Korea itu dibandingkan negara-negara lain pun tergolong sangat tinggi. Kalau kamu jadi dokter di Korea, minimal gaji setahun itu bisa 1 M. Itu kayaknya rendah banget. 1,5 M itu rendah banget. Dan bahkan cukup banyak daerah-daerah di kota kecil yang membutuhkan dokter spesialis, mereka itu nawarkan gaji 4,5 M. Itu pun banyak dokter nggak mau. Jadi kalau misalnya Pol-Pol tinggal di beberapa daerah kayak Incheon ataupun Gyeongsang Utara, di situ itu ada beberapa rumah sakit besar, tapi nggak ada dokter spesialis jantung, saraf ataupun bedah gitu. Bayangkan, itu adalah beberapa yang penting ya, tapi nggak ada. Udah gitu, seperti yang Pol-Pol tahu, angka kelahiran di Korea ini sangat parah, Rek. Kayak Seoul itu mencapai angka 0,55. Nah, di sini mungkin Pol-Pol nggak bisa terlalu membayangkan betapa parahnya angka kelahiran itu. Kita bilang aja di Korea misalnya ada, ini contoh ya, ada 20.000 orang gitu.
Kalau misalnya 20.000 orang ini benar-benar 10.000 terdiri dari cowok dan 10.000 terdiri dari cewek, kita bayangkan andaikannya. Terus mereka ini semua menikah, jumlah anak yang lahir dari 10.000 pasangan itu cuman sekitar 5.500 orang. Nah, kalau dari 5.500 ini benar-benar setengahnya cowok dan setengahnya cewek dan mereka ini nikah lagi semua, jadi cuman 2.750 pasangan ya toh. Dan dari situ kita pecah jadi setengah lagi, 1.300 sekian. Jadi dari angka 10.000 turun 2 generasi itu bisa dibilang jumlah penduduknya itu jadi sekitar kayak, ya dalam waktu 2 generasi jumlah penduduknya itu jadi 1/4. Segitu parahnya Korea saat ini. Udah gitu orang-orang mau melahirkan pun susah karena jumlah dokter anak-anak itu juga semakin sedikit. Kalau misalnya polo-polo di Korea terus cari berita tentang pergi ke rumah sakit anak-anak, ada yang ngantri itu 2 jam. Udah susah-susah melahirkan anak, mau ke rumah sakit juga susah. Jadi ngelihat itu orang-orang semakin Wis nggak mau melahirkan anak wis. kayak gitu. Ketiga, alasan yang diberikan oleh Asosiasi Kedokteran Korea, mereka itu bilangnya, Universitas nggak mungkin sanggup mendidik mahasiswa segitu banyaknya. yo kelasnya tinggal diperbesar sih kalau ini. Kalau ini menurutku kurang masuk akal dan buktinya negara-negara lain dan bahkan Korea di masa lalu waktu kita butuh lebih banyak dokter bisa kok dan ada caranya. Keempat, para dokter itu bilang, Kalau misalnya jumlah dokter di sini ditambah, nanti banyak orang pergi untuk ngecek kesehatan itu nanti biaya kesehatan naik loh. Gimana ini? Ini siapa yang mau nanggung? Pajak terlalu banyak. ini memang bisa dibilang benar. Memang bisa dibilang ini nggak salah pendapatnya. Tapi melebihi biaya, yang lebih penting adalah ketika seseorang itu sakit, kan masalahnya itu bukan masalah biaya lagi, tapi bisa nggak disembuhkan, ya toh. Jadi mungkin biaya medis naik pun, kalau misalnya bisa disembuhkan, sebenarnya kenapa nggak sih? Kalau ini sedikit pendapat pribadiku. Nah, itu sebenarnya adalah beberapa alasan kenapa Asosiasi Kedokteran di Korea menolak. Satu hal lagi yang perlu bolo-bolo ketahui adalah sistem industri kedokteran di Korea ini, cara kerjanya itu agak kayak bisnis. Sehingga gini, kayak dokter-dokter itu ya kerjanya banyak, gajinya juga banyak. Tapi ketika mau nambah jumlah dokter, mereka itu ngerasa, oh gaji kita turun karena dibagi 2 atau dibagi 3. Sehingga nggak mau nambah jumlah dokter. Gaji dokter ini terlalu mahal, akhirnya rumah sakit itu nggak bisa nambah dokter ya toh. Sehingga yang terjadi apa? Residen ataupun koas yang gajinya rendah itu benar-benar dieksploitasi di rumah sakit. Mereka itu kayak kerja seminggu 100 jam, kayak 80 jam, kayak ada yang sampai 120 jam, nggak tidur 3 hari gitu itu. Karena mereka kerjanya kayak gini, mereka ini capek. Sehingga waktu mereka jadi dokter, mereka itu pengen bayarannya tinggi. Karena bayarannya tinggi, rumah sakit itu nggak bisa memperkerjakan banyak dokter. Karena nggak bisa memperkerjakan banyak dokter, kembali lagi pakai koas yang murah. Koas dieksploitasi, karena koas capek, waktu mereka jadi dokter minta gaji gede. Sehingga itu muter kayak gini. Sehingga terkesan buat para warga Korea, kesannya itu gini, dokter-dokter ini sekarang penghasilannya banyak dan dengan alasan mereka itu nggak mau ngalah di pendapatan mereka, warga itu menjadi korban. Jadi para warga Korea ngelihatnya gini, Kita itu loh mau nyari kerja susah. Kalian itu udah jadi dokter, gaji tinggi, tapi giliran mau nambah dikit langsung komplain. sehingga kayak orang-orang yang seharusnya menjunjung tinggi untuk bisa mengobati banyak orang, terkesan kayak mereka itu lebih fokus ke arah pendapatan daripada bagaimana bisa menyembuhkan lebih banyak orang lagi. Jadi ini sebenarnya agak lumayan ribet. Aku yakin pol-pol yang nonton ini pun jadi mikir banyak. Aku sendiri pun karena aku bukan dokter, mungkin aku nggak bisa menyampaikan sepenuhnya kayak gimana. Tapi di Korea sendiri, pendapat para dokter dan juga pendapat non-dokter itu sangat berbeda. Dan ini yang bisa tak sampaikan kepada pol-pol dan berharap paling nggak pol-pol paham kenapa di Korea itu ada demo dan sampai para dokter itu mau berhenti kerja dan juga mogok dari kerjaannya. Wow, pola Korea. Oke, pol-pol. Jadi video kali ini sampai di sini dan aku berharap masalah ini bisa ditingkatkan dan aku pribadi ngerasa jumlah dokter itu harus ditingkatkan karena meskipun biaya medis itu bakal naik dikit, yang lebih penting adalah orang-orang yang sakit itu bisa diobati. Contoh kayak industri YouTube ini. Kalau misalnya konten kreator itu dibatasin, jujur konten kreator yang zaman pertama mereka ya enak ya toh. Tapi kita harus terus bersaing biar yang lebih baik bisa muncul ya toh. Biar anak-anak yang lebih semangat mereka itu bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan ataupun mendapatkan kesempatan yang pantas. Yang kerjanya malas, ya mau nggak mau mereka harus tergeser ya toh. Yo, dan aku sendiri setuju jumlah dokter itu dinaikkan. Yo bayangkan deh, industri apapun kalau misalnya dibatasin. Kalau misalnya YouTube bilang jumlah konten kreator dibatasin,
bakal kayak gimana. Ya sama lah, waktu dulu masih belum ada ojek online, kalau misalnya bapak ojeknya bilang berapa, yuk kalau kita nggak bisa nawar, ya udah selesai. Tapi sekarang setelah ada ojek online gimana? Kita tahu harga pasarnya berapa, dan itu menambah jumlah pekerjaan kepada lebih banyak orang. Dan untuk konsumen, kita juga bisa mendapatkan layanan yang pantas dengan harganya. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.